Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indayani Pohan dengan NIM 0101233159. Di sini saya akan menjelaskan tentang metodologi studi Islam dengan materi kajian hukum Islam. Sebelum kita masuk ke kajian hukum Islam atau materinya, kita harus tahu dulu apa itu metodologi studi Islam. Baik, metodologi studi Islam secara etimologi, metodologi yang berasal dari dua kata, yaitu metode dan logos. Metode berarti cara dan logos berarti ilmu. Secara sederhana, metodologi adalah ilmu tentang cara, sedangkan secara terminologi sebagaimana yang disampaikan oleh Ahmad Tafsir, metodologi adalah cara yang paling tepat dan cepat dalam melakukan sesuatu atau ilmu tentang studi Islam. Setelah kita kepada pengertian hukum Islam. Pengertian hukum Islam dalam masyarakat Indonesia berkembang berbagai macam istilah satu dengan yang lainnya, mempunyai persamaan dan sekaligus perbedaan. Istilah yang dimaksud adalah syariat Islam dan hukum Islam. Dalam bahasa Indonesia, istilah syariat Islam berarti hukum syariat atau hukum syara. Yang kedua, ruang lingkup. Menjelaskan tentang ruang lingkup hukum Islam. Hukum Islam baik dalam pengertian syariat atau fikih dalam dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, Bad adalah aktivitas seseorang muslim yang bersifat vertikal secara ritual. Yang ketiga, tujuan. Tujuan hukum Islam secara umum, para pakar hukum Islam merumuskan bahwa tujuan hukum Islam adalah kebahagiaan hidup manusia dengan jalan mengambil segala yang bermanfaat, mencegah atau menolak segala yang mudarat. Untuk memberikan kemaslahatan hidup bagi manusia, baik rohani ataupun jasmani, individu dan sosial, kemaslahatan itu tidak hanya untuk kehidupan di dunia saja, tetapi juga untuk kehidupan di akhirat. Hukum yang disyariatkan dalam Al-Quran maupun Sunnah kecuali di dalamnya terdapat kemaslahatan berikut. Ada 5 tujuan, yaitu pemeliharaan agama, pemeliharaan akal, dan pemeliharaan jiwa, pemeliharaan keturunan, dan pemeliharaan harta. Sumber hukum Islam Al-Quran. Al-Quran berasal dari kata qara'a yang artinya membaca dengan bersuara. Al-Quran berarti kumpulan wahyu Allah yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW selama menjalankan kenabian melalui malaikat Jibril untuk disebarkan kepada umat Islam atau umat manusia. Yang keempat, Islam dalam perumusan. Islam dalam perumusan nampak jelas setelah Indonesia merdeka sebagai hukum yang tumbuh dan berkembang, yang mayoritasnya beragama Islam. Kontribusi umat Islam dalam perumusan dan penegakan hukum semakin nampak jelas dengan diundangkannya beberapa peraturan perundang-undang yang berkaitan dengan hukum Islam. Kesimpulan hukum Islam adalah hukum yang mengatur segala aspek kehidupan umat Islam atau sumber-sumber yang berasal dari Al-Quran, hadis, dan tidak diragukan lagi. Tujuan pun sangat mulia, yakni untuk memberikan kemaslahatan hidup bagi manusia yang baik rohani maupun jasmani. Kemaslahatan itu tidak hanya untuk di kehidupan di dunia saja, tetapi juga di kehidupan akhirat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya meminta maaf, kepada Allah saya minta ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.